Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami grup 2 dari kelas D tahun ajaran 2023 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Singapura Bangsa Karawang akan menjelaskan materi mengenai hakikat perkembangan pada mata kuliah Learning Development yang diampu oleh Sir Umar Yais, MPD. Sebelum memulai materi ini, izinkan saya memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Reisa Asara, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua ada Muhammad Ramdan Eko. Yang ketiga ada Nasara Sifa. Yang keempat ada Maulidi Asfa. Dan yang terakhir ada Nur Habibah Sueb. Materi pertama adalah pengertian perkembangan. Apa sih perkembangan itu? Perkembangan merupakan proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistematis, progresif, dan berkesinambungan? Materi tersebut akan disampaikan oleh partner saya, yaitu Muhammad Ramdan Eko. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai apa itu sistematis, progresif, dan juga berkesinambungan. Yang pertama ada sistematis. Sistematis berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antar bagian-bagian organisme atau fisik dan psikis, dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Contoh prinsip ini seperti kemampuan berjalan kaki seiring dengan matangnya otot-otot kaki, atau berkembangnya minat untuk memperhatikan lawan jenis seiring dengan matangnya hormon seksual. Dan kemudian yang kedua ada progresif. Progresif berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas, baik secara kualitatif atau fisik maupun secara kualitatif atau psikis. Contohnya seperti terjadinya perubahan proporsi dan ukuran fisik anak, dari pendek menjadi tinggi, dari kecil menjadi besar, dan perubahan pengetahuan dan kemampuan anak dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Mulai dari mengenal huruf dan angka sampai kepada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Dan kemudian yang terakhir ada berkesinambungan. Berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara berurutan dan beraturan. Contohnya, untuk dapat berjalan, seorang anak lebih dahulu telentang, tengkurap, duduk, merangkak, dan kemudian baru bisa berdiri. Sedangkan untuk anak dapat berbicara didahului dengan meraban, dan untuk mencapai masa dewasa harus melewati masa konsepsi, bayi, anak, dan kemudian baru mencapai remaja. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih Eko telah memberikan saya waktu untuk membacakan materi selanjutnya. Materi selanjutnya mengenai ciri-ciri perkembangan dalam diri individu. Yang pertama, terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik seperti tinggi badan, berat badan, dan organ-organ tubuh lainnya. Sedangkan aspek psikis, semakin bertambahnya perbendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir. Lalu yang kedua, terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik. Proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Dan pada usia remaja, proporsi tubuh mendekati proporsi tubuh dewasa. Sedangkan pada aspek psikis, perubahan imajinasi dari yang fantasi ke realitas dan perubahan perhatiannya dari yang tertuju kepada dirinya sendiri perlahan-lahan meluas kepada orang lain, terutama kepada teman sebayanya. Sekian pemaparan materi dari saya.
Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Maulidia Aspa. Terima kasih Nazara atas materi sebelumnya. Oke, di poin ketiga dari ciri-ciri perkembangan yaitu lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik. Contohnya seperti lenyapnya kelenjar kanak-kanak yang terletak pada bagian dada, rambut halus, dan gigi susu. Sedangkan pada aspek psikis, contohnya seperti lenyapnya masa mengoceh atau meraba bentuk gerak-gerik kanak-kanak seperti merangkak dan berperilaku impulsif yaitu melakukan sesuatu sebelum berpikir. Di poin keempat, yaitu munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik, contohnya seperti tumbuh atau pergantian gigi dan matangnya organ-organ seksual pada usia remaja, baik primer seperti menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada pria, maupun sekunder seperti melebarnya pinggul atau buah dada pada wanita dan tumbuhnya kumis serta perubahan suara pada laki-laki. Sedangkan pada aspek psikis, contohnya seperti berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, lingkungan alam, nilai-nilai moral, dan agama. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Habibah. Oke, tadi kita sudah membahas ciri-ciri perkembangan. Sekarang kita akan membahas prinsip-prinsip perkembangan, yaitu yang pertama, perkembangan merupakan suatu proses yang tidak pernah berhenti pada kehidupan individual. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling berkaitan. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo arah yang berlainan. Yang kelima, fase perkembangan memiliki ciri-ciri khas. Yang keenam, setiap manusia normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.